Kami kembali bersyukur Bapa, kami akan melanjutkan sesi perenungan ini. Tuhan tolong kami, Roh Kudus terangi hati kami agar kami dapat mengerti setiap tulisan-tulisan daripada firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, sambut firman. Haleluya, amin. Apa kabar saudaraku di hari yang ke-3 ini di bulan Juni? Kita bersyukur ya. Kita akan kembali melanjutkan sesi perenungan. Hari ini kita ada di Kisah Rasul pasal 12. Judul perikopnya itu Yakobus mati dan Petrus dilepaskan dari penjara. Haleluya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Haleluya. Ayat 2, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Semakin jadi ya. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi karena melihat Herodes ini melihat orang senang ya, menyenangkan orang Yahudi, maka dia semakin jadi. Dia suruh menangkap Petrus lagi. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh menjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Haleluya. Jadi suruh jaga 4 regu Petrus. Dia tangkap di penjara. Haleluya. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi waktu Petrus ditangkap di penjara sudah, jemaat terus tekun mendoakannya. Haleluya. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Nah, dia sementara tidur terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Haleluya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Haleluya. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Haleluya. Pertolongan datang. Malaikat datang karena hasil doa jemaat. Haleluya dikatakan tadi. Karena ketekunan jemaat mendoakan Petrus dalam penjara, sehingga malaikat Tuhan tidak tinggal diam. Dia utus malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Haleluya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Haleluya. Dia pikir dia mimpi atau ada penglihatan, ternyata itu kenyataan. Haleluya. Haleluya. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Haleluya. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu pun meninggalkan dia. Haleluya. Malaikat penolong tiba-tiba meninggalkan Petrus setelah sudah ada di luar. Haleluya. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah Haleluya. Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya. Ya, baru dia sadar. Tadi seperti mimpi. Menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Haleluya. Dan setelah pergi sebentar, pergilah ia ke rumah Maria,
ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Haleluya. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapakah yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Haleluya. Gembira dia karena gembiranya. Haleluya. Katanya mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Haleluya. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, itu malaikatnya. Haleluya. Mereka pikir malaikatnya Petrus. Haleluya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Seperti tidak percaya. Mereka tercengang-cengang. Haleluya. Haleluya. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Ya, maksudnya sampai berikut. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Haleluya. Katanya beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Haleluya. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Haleluya. Petrus lari dari penjara di bawah malaikat. Haleluya. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal itu dan membunuh mereka. Haleluya. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Jadi gara-gara Petrus sudah lepas, penjaga yang dibunuh. Haleluya. Penjaga dan pengawal dibunuh. Haleluya. Nah, selanjutnya Herodes mati. Matilah dia. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Marah sekali dia. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Haleluya. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak-sorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ditamparlah, haleluya. Seketika itu juga ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Haleluya. Haleluya, Herodes. Nasib Herodes karena menghujat Roh Kudus. Haleluya. Ditampar. Haleluya. Nah, inilah kisah yang hari ini kita baca. Haleluya. Ya, tidak menghormati Allah sehingga dia ditampar. Herodes mati dengan cara dimakan cacing. Ya. Haleluya. Mengerikan. Itulah karena dia menerima upah kejahatannya. Haleluya. Nanti selanjutnya kita akan baca, tapi ini sampai di sini saja dulu. Haleluya. Jadi hari ini perikop yang kita baca yang renungkan adalah bagaimana haleluya Yakobus mati dan Petrus dilepaskan dari penjara. Kemudian kematian Herodes, kita sudah baca tadi bagaimana dia karena tidak menghormati Allah, dia ditampar malaikat. Haleluya. Barnabas dan Saulus diutus, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Haleluya. Jadi semakin dianiaya jemaat ini semakin banyak tersebar ya firman. Haleluya. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Haleluya. Sampai itu ya pasal 12. Jadi kita melihat ini bagaimana ini
Ini pada waktu Herodes itu berkuasa, dia semakin bertindak keras terhadap orang-orang percaya, tapi akhirnya dia mati juga, ditampar oleh malaikat. Jadi Yakobus dibunuhnya juga. Setelah membunuh Yakobus, dia semakin menjadi-jadi sampai menangkap Petrus juga. Tapi syukur puji Tuhan, Petrus masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, maka dia masih dibebaskan oleh malaikat. Haleluya. Itulah kisah yang kita sudah baca tadi. Jadi betapa kita melihat, saudara-saudaraku, militansi rasul-rasul pada awal pergerakan gereja. Militansinya begitu sungguh luar biasa, bahkan jemaat-jemaat tersebar memberitakan Injil. Haleluya. Apa yang kita bisa petik dari hal ini? Semangat, ya, motivasi penginjilan sesungguhnya harus ada dalam hidup kita. Ya. Kalau zaman mereka saja dalam rumah ada sarana prasarana, mereka begitu gigih memberitakan Injil sampai nyawa melayang. Nah, kita hari-hari ini, apa yang kita mau kerjakan tidak lain hanyalah mengerjakan apa yang Tuhan sudah menyatakan dalam setiap kita. Haleluya. Saya percaya di hari yang ketiga ini kita tetap bersemangat. Ya. Walaupun saya lihat kota kami ini agak mendung, tapi jangan sampai kita terpengaruh oleh cuaca. Satu hal bahwa Allah tetap ada dalam kita, Roh Kudusnya tetap bekerja untuk membawa kita untuk semakin melihat rencana Tuhan yang kekal, khususnya dalam visi pembangunan tubuh Kristus ya di zaman ini. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Kami kembali mengucap syukur Bapa di surga buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di hari ketiga bulan Juni 2020. Semuanya oleh karena kasih kemurahan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami renungkan lagi, kami bacakan, melihat bahwa pada tahun dunia rasul-rasul dan umat-umat-Mu di awal-awal kegerakan gereja. Bawa kami Roh Kudus untuk terus memahami firman-Mu dan semakin mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Firman yang sudah kami baca dan renungkan ini memotivasi kami untuk terus semakin mengasihi Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi apapun, khususnya dalam masih menghadapi era pandemi COVID-19. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama kami, dan kami sungguh percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Kami terus menyerahkan hidup kami dalam kekuatan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa berdaulat dalam hidup kami, sehingga kami menghadapi situasi ini tenang, sehingga kami dapat berdoa. Terpuji nama Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah datang menguatkan kami. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan tugas aktivitas. Allah senantiasa memberkati kita, menyertai kita. Apapun yang kita kerjakan pasti akan berhasil. Semuanya kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudaraku, shalom, Tuhan Yesus memberkati.